Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami adalah kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari saya, Wisdewa sebagai ketuanya, dan anggotanya terdiri dari Saya Sandi Arif Saputra. Saya Aulia Nadira Andika. Saya Andira Agama Maulana. saya Nabila Arifah, Saya Cut Azhar Kadina. Saya Herlina Jinar Malau. Saya Chelsea Masya Putri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang peristiwa Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Diharapkan dengan presentasi ini, kalian dapat memahami materi yang kami paparkan ya. Selamat menyaksikan. Kronologi sebelum Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 28 Oktober menjadi hari lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres ini menjadi bukti bahwa perjuangan pemuda dalam mengupayakan kemerdekaan telah berlangsung sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Momen-momen awal yang menandai pergerakannya kaum pemuda adalah dengan munculnya berbagai organisasi yang dibentuk oleh kalangan pemuda. Salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1908. Organisasi ini masih sebatas perkumpulan mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Setelah para mahasiswa kembali ke tanah air, mereka turut berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Para pemuda ini mulai menyadari akan tujuan bersama dan mengurangi perpecahan karena perbedaan suku, bangsa, dan agama. Beberapa tokoh besar diketahui pernah menjadi anggota seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada 1913. Kemudian, organisasi pemuda lain yang lahir adalah Trikoro Darmo. Perkumpulan ini didirikan oleh seorang bernama Satiman yang menjadi motor pergerakan pemuda. Organisasi ini merupakan wadah awal perhimpunan pemuda dan perkumpulan pelajar yang berdiri pada 7 Maret 1915. Sesuai namanya, organisasi ini memiliki 3 tujuan, yakni Sakti, Budi, dan Bakti. Mereka yang tergabung dalam Trikoro Darmo menginginkan sebuah perubahan dari cara pandang pemuda dan kondisi yang terjadi di Nusantara saat itu. Akan tetapi, karena adanya desakan dari berbagai pihak, nama organisasi akhirnya berubah menjadi Jong Java. Di Jong Java, seluruh pemuda baik dari Jawa, Madura, hingga Bali, Lombok dapat bergabung dengan gerakan ini. Dalam buku 45 Tahun Sumpah Pemuda 1974 yang diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda, dituliskan, setelah Jong Java bermunculan banyak organisasi pemuda. Organisasi-organisasi itu masih bersifat kesukuan. Organisasi Jong Batak, Jong Minahasa, dan Jong Celebes, ada pula Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islam Mintenbon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, dan masih banyak lainnya. Latar belakang dan tujuan Kongres Pemuda pertama. Pada tahun 1908 lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama di Indonesia. Budi Utomo berdiri, organisasi pun berdiri seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes, Jong Islam Medbon, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, lahir pula organisasi yang lebih luas seperti Perhimpunan Indonesia yang menjadi organisasi politik. Dari banyaknya organisasi pemuda yang muncul, maka banyak juga pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai cita-cita bangsa. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat tersebut, maka perlu dilakukan sebuah pertemuan besar yang kemudian disebut Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Panitia Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Soemarmo ditetapkan sebagai wakilnya.
Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Jamaluddin Adinegoro dan Soeharto ditunjuk sebagai bendahara. Selain itu, ada pula anggota Kongres Pemuda pertama yang terdiri dari Bahdar Johan, Janto Lesolewicz, Paul Pinontoan, Hashmat Hamami, Sanusi Paneh, dan Sarbani. Pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Hasil keputusan Kongres Pemuda pertama yaitu cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalau persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Karena gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka, maka pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta, dipimpin oleh Soegondon Dejojo Poespito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres ini dibagi menjadi 3 rapat umum, di mana pada rapat kedua, Kongres Pemuda II membahas masalah pendidikan. Hasil dari Kongres Pemuda II adalah Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Latar belakang terlaksanakannya Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak 1927. Atas inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda I. Pada 2 Mei 1928, bertempat di Klub Gebau, Jalan Keramat Raya, para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugodon Joyo Puspito, didampingi oleh R.M. Joko Marshaid sebagai wakilnya. Sedangkan Muhammad Yamin dipilih sebagai sekretaris dan Amir S. Jarifuddin sebagai bendahara. Selain itu, panitia Kongres Pemuda II lainnya adalah Joha Muhammad Tezaza atau Pembantu 1, RKC Sungkana atau Pembantu 2, RCL Senduk atau Pembantu 3, Johannes Laimena atau Pembantu 4, dan Rohjani Soeeowen Pembantu 5. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari dalam 3 rapat dan 3 rapat gedung berbeda sebagai berikut. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 antara pukul 19.30 sampai 23.30 di Gedung Pemuda Katolik. Dalam rapat ini, para peserta membahas mengenai pentingnya bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa politik guna menciptakan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Selain itu, dibahas juga gagasan untuk mewadahi perjuangan pergerakan dalam bentuk organisasi yang bersifat nasional. Rapat kedua diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dari pukul 8 pagi sampai 12 siang di Gedung Oots Java Bioskop, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara.
Para peserta membahas mengenai peran penting pendidikan untuk bisa membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sarmi di Mangoen Sarwono dan Ki Hajar Dewantoro sebagai pembicara Kongres menyampaikan betapa pentingnya pendidikan nasional yang harus diberikan kepada setiap anak Indonesia. Rapat ketiga. Masih di hari yang sama, tanggal 28 Oktober 1928, pukul 17.30 sampai 23.30 di gedung Indonesius Club Gebau dilaksanakan rapat ketiga. Rapat ini membahas tentang 5 hal, yaitu arak-arak pandu, penyampaian hal mengenai kepanduan oleh Ramelan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pemuda di Tanah Luaran oleh Soenario, mengambil keputusan, dan yang terakhir mengakhiri Kongres. Hasil Kongres. Minggu 28 Oktober 1928 menjelang pukul 22.00, seluruh peserta Kongres berkumpul untuk merumuskan hasil Kongres. Saat itu, Muhammad Yamin meminta waktu untuk membacakan rumusan resolusi yang ia buat. Selengkapnya, keputusan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dibacakan oleh ketua untuk meminta persetujuan dari para peserta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita semua tahu, Sumpah Pemuda itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah yang tak lain dan tak bukan adalah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tapi kalian tahu gak sih, bukan hanya di Indonesia saja, apa saja sih yang terjadi pada Kongres Pemuda kala itu? Kalau kalian belum tahu, apa-apa kok, kita semua di sini belajar bersama. Jadi kita simak ya. Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda itu adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Kalau yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, saat itu kongres pertama ini, waktu itu para pesertanya belum kepikiran tentang Sumpah Pemuda. Karena itu, para pesertanya masih memiliki rasa kedaerahannya masing-masing. Dalam penulisannya sendiri, kala itu ikrarnya masih ditulis dengan ejaan Van op Heesen. Ya guys, jadi ejaannya ini bunyi dan penuturannya mirip penuturan Belanda. Karena pada saat itu masih belum banyak rakyat Indonesia yang fasih berbahasa Melayu. Buat isi lengkap pikirannya, langsung simak di bawah ya. Isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ejaan baru. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yaitu cinta bangsa dan tanah air. 1. Persatuan. 2. Sikap rela berkorban. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa. 4. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 5. Semangat persaudaraan. 6. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Perkumpulan baru ini bernama Indonesia Muda dibentuk di Solo pada tanggal 21 Desember 1930 sebagai jawaban terhadap tantangan berat dari pihak pemerintah Hindia Belanda dan merupakan hasil perburuan dari organisasi-organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, Pemuda Sumatera, Pemuda Celebes, dan Sekarukun. Pada tanggal 31 Desember 1929, pembicaraan dalam rapat-rapat Indonesia
Indonesia Muda atau IM berkisar pada persatuan negeri, bangsa, kebudayaan, sejarah, kemauan, dan di kemudian hari persatuan tentang peradaban, tentang pembangunan kembali Indonesia, dan kewajiban pemuda. Perkumpulan Indonesia Muda atau yang disebut juga dengan IM ini dipimpin oleh Nyai Abdurrahman dengan tokoh-tokohnya yang lain adalah Nyai Bintang atau Ibu Sud, Nyai Magleda, Sukanto, Nyai Artina, Syamsuddin, Nyai Budra, Jo Tamburan, dan M. Tumbel. Kemudian sejarah juga menunjukkan bahwa antara tahun 1930 sampai 1940 timbul lagi berbagai perkumpulan selain dari Indonesia Muda, baik secara ideologi, agama, dan juga daerah. Tanggal 27 September 1930 di Mampang berdiri Suluh Pemuda Indonesia, disebut juga dengan SPI. SPI melakukan kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, bahkan melakukan kegiatan politik. Tujuan didirikannya Indonesia Muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara pelajar. Yang kedua, membangun dan mempertahankan keinsyafan. Di antaranya mereka adalah anak satu bangsa dan bertanah air satu, agar tercapailah Indonesia Raya. Sumpah Pemuda merupakan suatu momentum yang besar nilainya bagi sejarah Indonesia. Yang penting dari Sumpah Pemuda ialah memberi formulasi yang brilian daripada suatu perkembangan yang sudah sempurna. Perkembangan itu adalah perkembangan dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah dirintis oleh para pemimpin sebelumnya, yaitu Angkatan 08. Nilai pengakuan prinsipial terhadap pemikiran persatuan Indonesia di antara pemuda. Roh Indonesia hanya dapat dirasakan oleh orang yang percaya kepadanya ke depan dan berkata bahasa Melayu saja. Bahasa Melayu itu cukup demokratis, tidak kaku, dan bukan merupakan bahasa klasik. Bahasa Melayu masih dapat diperkaya dengan kata-kata daerah lain, seperti halnya dengan bahasa Inggris yang masih bisa diperkaya dengan kata-kata bahasa lain. Pemuda dari organisasi daerah itu semata-mata mengkhususkan pada usaha rekreasi, seni kebudayaan daerah, dan sosial. Mengenai pandangan politik, mereka sudah jelas menerima ketentuan Sumpah Pemuda 1928. Mereka merasa insyaf dan sadar bahwa mereka menjadi anak satu bangsa, satu tanah air, menjunjung bahasa Indonesia, dan menuju Indonesia Raya. Pembentukan BPUPKI sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehubungan dengan itu, Jepang membentuk semacam Dewan Rakyat yang dinamakan Choi Sang-in. Kemudian, pada tanggal 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan nama organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Dr. Rajiman Wejanigrat. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari berikutnya, yakni pada tanggal 29 Mei mulai mengadakan sidang. Pada garis besarnya, BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pembicaraan dipusatkan pada perumusan dasar dan falsafah bagi negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang tersebut tampil 2 orang tokoh yang berpidato menyampaikan konsepnya. Pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin, dan kedua pada tanggal 1 Juni oleh Insinyur Soekarno. Masing-masing mengemukakan 5 asas sebagai dasar dan falsafah negara. Menurut Insinyur Soekarno, 5 asas yang disampaikannya itu atas usul seorang teman ahli bahasa yang dinamakan Pancasila. Sidang kedua yaitu yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada persidangan yang kedua ini, pembicaraan dipusatkan pada soal Undang-Undang Dasar atau UUD, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Masa selang di antara sidang pertama dengan sidang kedua tersebut, Panitia 9 dalam BPUPKI berhasil merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam Panitia 9 tersebut adalah 1. Ir Soekarno, 2. Drs Mohatta, 3. Mr Muhammad Yamin, 4. Mr Ahmad Subajo, 5. Mr Ahmad Ramis, 6. Abikusno Cokroyoso, 7. Abdul Hakam Muzakir, 8. H. Agus Salim, 9. Wacit Hashim. Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pembentukan PPKI. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan.
Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Sebagai ketua diangkat Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil ketua. Tanggal 9 Agustus 1945, ketiga tokoh itu berangkat dari Indonesia menuju Dalat. Terauchi menyatakan setuju dengan pembentukan PPKI dan sekaligus menyerahkan kemerdekaan Indonesia itu kapan akan dilaksanakan. Tanggal 15 Agustus 1945, ketiganya datang kembali ke Indonesia. Mereka langsung ditemui para pemuda dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu pemuda sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta belum memenuhi tuntunan golongan pemuda. Persiapan peristiwa proklamasi kemerdekaan yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni Wikana Melik dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Dalam menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pikiran. Proklamasi kemerdekaan. A. Penyusunan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi ini dimulai di kediaman Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Disinilah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusunnya. Perumusan teks tersebut disaksikan pula oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Dalam teks tersebut membuat kalimat-kalimat pernyataan yang tegas dan mencerminkan harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Saat ingin menandatangani teks sempat ada perdebatan antara siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Awalnya, Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan tersebut menandatangani teks proklamasinya sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, para pemuda, yakni Soekarni, menentang usulan Insinyur Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya suara bulat Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi selesai disusun, diumumkan bahwa proklamasi akan dibacakan pukul 10 WIB di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mulanya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang yang terus berpatroli di sekitar lapangan tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. Sebelumnya, sekitar pukul 5 WIB, Bung Hatta berpesan pada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pukul 10 WIB, sejumlah pemuda berbaris tepat tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis dan Ki Hajar Dewantara. Suhud menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suirjo dan Muardi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan Suhud dan Latif Hendraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Teks proklamasi pagi hari itu juga disiarkan melalui radio oleh F.Wuz atas penugasan 3 kali penyiaran oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palanewen. Sebelum penyiaran ketiga, orang Jepang memerintahkan penghentian siaran. Akan tetapi, teks proklamasi terus disiarkan setiap 30 menit hingga pukul 16 WIB. Sehingga pemancar tersebut disegel dari pegawai pada 20 Agustus 1945.
tokoh pemuda lalu membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutanto, Susilardja, dan Suhandar. Alat pemancarnya diambil satu persatu dari kantor berita Domei ke tempat pemancar baru di Jalan Menteng 31. Dari situ, berita proklamasi dan teks proklamasi terus disiarkan seiring penyebaran lewat surat kabar dan selebaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.